Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas seseorang yang dikenal sangat jahat di masa Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah satu pemuka kaum Quraisy. Abu Lahab ini adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Dia adalah kakak dari Abdullah radhiyallahu an, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah Islam, Abu Lahab ini merupakan salah satu orang yang paling membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Berbagai cara tercela dilakukannya, seperti mencaci, menghasut, memfitnah, menghalangi dakwah Nabi, bahkan sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kebencian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ini bukan dari dia saja, tetapi juga dari istrinya dan beberapa anak-anaknya. Dan karena kezaliman mereka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surat untuk mereka, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini merupakan surat ke-111 yang terdiri dari 5 ayat di dalam Al-Quran, dan ini didedikasikan untuk Abu Lahab. Kenapa sampai surat itu diturunkan Allah? Simak cerita selengkapnya dan sampai selesai. Dan inilah asal mula turunnya surat Al-Lahab. Sekarang kita masuk ke kisah Abu Lahab. Abu Lahab ini aslinya memiliki nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ayahnya adalah Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasul, dan ibunya adalah Lubna bin Hajir bin Abdul Manaf dari kabilah Khuzai. Ada riwayat yang mengatakan julukan Abu Lahab sendiri didapatkan dari ayahnya, karena waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang terlihat cerah. Abu Lahab pun tumbuh menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Quraisy pada saat itu. Diperkirakan pekerjaannya waktu itu adalah sebagai seorang saudagar dan pedagang. Sedangkan istrinya Abu Lahab bernama Arwa binti Harab bin Umayyah, ataupun nama populer istrinya adalah Ummu Jamil, yang berarti ibu kecantikan. Dia adalah putri dari Harab. Harab ini adalah pimpinan besar suku Quraisy, dan dia ini juga merupakan saudara perempuannya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah salah satu orang yang menentang Rasul pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Nah, Ummu Jamil dan Abu Lahab ini pun menikah. Terus mereka mempunyai 6 orang anak yang bernama Utbah, Mu'attab, Utaibah, Durrah, Subaiyah, dan Khalidah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, sebenarnya hubungan Nabi dengan Abu Lahab ini baik-baik saja. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abu Lahab ini dikabarkan sangat senang sekali ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia menganggap Nabi Muhammad sebagai pengganti adiknya, yaitu Abdullah, yang merupakan ayah Nabi Muhammad SAW yang memang sudah meninggal di waktu muda. Bahkan Abu Lahab diriwayatkan menjadi orang pertama yang menawarkan dirinya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW kepada Abdul Muttalib, ayahnya. Tetapi pada saat itu memang tawaran Abu Lahab ditolak, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh Abu Talib. Abu Lahab yang sangat gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW bahkan sampai mengirimkan seorang budak perempuan muda yang bernama Suwaibah untuk bisa menyusukan Nabi Muhammad SAW. Sebelum datang Halimatus Sa'diyah radhiyallahu an dari desa Bani Sa'ad untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking baiknya hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Lahab waktu itu, anak-anak Abu Lahab ini juga menikahi anak-anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsbah dinikahi dengan Ruqayyah radhiyallahu an, Utaibah dinikahi dengan Ummu Kulsum radhiyallahu an. Dulunya baik, tetapi di saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, disitulah dia langsung benci sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, lalu kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Lahab dan keluarganya kepada Rasul? Baik, jadi hubungan baik antara Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab ini berubah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk bisa berdakwah secara terbuka seperti yang terdapat di surat Asy-Syura ayat 214.
dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Di saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai nabi dan mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad keluarlah dari rumah dan beliau menuju ke Bukit Safa. Bukit Safa ini ibaratnya seperti tempat pemberitahuan informasi. Maka pergilah Rasulullah ke atas bukit itu. Beliau langsung memanggil semua orang di Mekah untuk berkumpul. Akhirnya beberapa suku Quraisy datang. Bahkan jika ada yang tidak bisa datang, mereka diminta untuk mengirim utusan untuk bisa menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW waktu itu. Nah, salah satu yang ikut datang mendengarkan Nabi Muhammad SAW berbicara itu adalah Abu Lahab dan juga beberapa petinggi kaum Quraisy lainnya, seperti Abu Jahal, Umayyah, Walid bin Mughirah dan beberapa petinggi-petinggi Quraisy lainnya datang ke tempat tersebut. Nah, ini sebelum Abu Jahal dan kawan-kawannya menentang Rasul, karena Rasul baru dinobatkan. Nah, di saat semua sudah berkumpul, Nabi SAW pun memulai dakwah beliau. Beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalau aku katakan kepada kamu bahwa musuh dengan kuda perangnya ada di balik bukit ini, adakah di antara kalian yang percaya?" Mereka semua menjawab, "Iya, kami mempercayainya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali kamu adalah orang yang benar, karena kamu tidak pernah berdusta, wahai Muhammad." Semua pada ngomong seperti itu. Karena memang Rasulullah di Mekah itu dikenal sebagai orang yang paling jujur dan selalu dapat dipercaya. "Kami mempercayaimu, wahai Muhammad. Kami mempercayaimu." Setelah mendengarkan semua jawaban tersebut, beliau pun meneruskan perkataan beliau dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan atau utusan sebelum adanya azab atau nikmat." Mendengar itu, semua warga Mekah diam, heran, mau tidak percaya, tapi itu kata Nabi Muhammad. Tapi beliau dikenal orang yang paling bisa dipercaya dan paling jujur, tidak pernah berbohong, tapi tiba-tiba mengaku menjadi utusan Allah. Orang-orang pada bingung, diam dan saling menatap satu sama lain sambil membatin, ini benar apa tidak yang dibilang Muhammad? Tetapi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Nah, tiba-tiba Abu Lahab datang dan berteriak, "Celaka kamu! Apakah hanya untuk tujuan ini kamu kumpulkan kami?" Kata Abu Lahab dengan sangat marah. Jadi dari sinilah Abu Lahab menjadi orang pertama di muka bumi yang menolak ajaran Islam. Nabi Muhammad yang mendengar perkataan pamannya pun bersabar, dan tidak lama setelah penolakan keras Abu Lahab ini, Allah pun langsung kontan menurunkan surat Al-Lahab melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Bagaimana isi suratnya? Itulah surat Al-Lahab, dan berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat syada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang sudah dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, yang di lehernya ada tali dan sabut. Surat Al-Lahab turun setelah dia menolak ajaran Islam pertama kali di muka bumi ini. Langsung turun kontan dikasih sama Allah. Azab itu langsung dari Allah. Nah, adapun isi kandungan surat Al-Lahab yang diartikan dari sejumlah tafsir, yaitu tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kemudian tafsir Fi Zilail Quran karya Said Qutb, dan juga tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka adalah: yang pertama, surat Al-Lahab ini mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, akan binasa dan akan celaka. Dan itu betul-betul terjadi karena dia juga nantinya akan mati mengenaskan yang membuat semua orang jijik, termasuk kawan-kawan dan keluarganya. Terus yang kedua, menghinakan istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, yang suka menghina Rasulullah SAW.
Dan menurut tafsir Ibnu Katsir, dia ini sudah membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkaran pada agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab itulah dia pun diazab dalam neraka jahanam. Leher yang seharusnya dikalungi perhiasan indah justru akan dikalungi tali sabut dan tali dari besi di neraka. Dan nanti kita akan bahas tentang Ummu Jamil ini sudah berbuat apa saja kepada Rasulullah. Terus yang ketiga, tafsir dari surat Al-Lahab ini merupakan salah satu mukjizat dan juga bukti kenabian Rasulullah SAW. Karena di surat ini sudah berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka nanti. Dan sampai akhir hayatnya, Abu Lahab ini tidak akan dan tidak mungkin masuk Islam baik secara lahir maupun batin. Padahal surat ini turun bertahun-tahun sebelum dia meninggal. Sudah ditetapkan seperti itu. Dan mengenai perihal kenapa dalam surat Al-Lahab Abu Lahab ini disebut dengan nama panggilannya. Padahal kan nama aslinya itu Abdul Uzza, yang dikenal namanya itu tersirat sebuah penghormatan. Nah, disebut ada dua alasan. Antara lain adalah yang pertama, pada umumnya Abu Lahab ini memang dikenal dengan nama panggilannya, yaitu Abu Lahab, bukan Abu Uzza. Oleh karena itu penyebutannya pun tidak mewujudkan penghormatan. Karena nama sebenarnya adalah Abdul Uzza, yang artinya hamba patung Uzza. Makanya dibilang penghormatan untuk mereka-mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia diyakini sebagai hamba Uzza meskipun itu namanya. Terus pada ayat yang ketiga surat Al-Lahab tertulis, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi lahab yang ada dalam julukan ini relevan dengan lahapnya kobaran api di dalam neraka. Nah, dengan begitu relevansi ini dimaksudkan untuk penghinaan. Nah, setelah turunnya surat Al-Lahab ini dan Abu Lahab juga sudah mendengar wahyu tersebut, bukannya takut, bukannya taubat, tetapi Abu Lahab masih saja secara terus-menerus menentang dengan keras ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Malah Abu Lahab menjadi semakin tersinggung karena dia merasa bahwa Nabi Muhammad SAW, yaitu keponakannya ini, sudah melaknatnya untuk masuk neraka. Sombong dia, bukannya taubat tetapi makin sombong. Dan Abu Lahab pun menjadi musuh Rasulullah SAW yang paling keras. Sampai pada waktunya ketika di saat pengikutnya Nabi Muhammad SAW semakin banyak, hal ini membuat resah dan gelisah suku Quraisy. Pemimpin Quraisy khususnya termasuk Abu Lahab ini, Abu Sufyan, juga bangsawan-bangsawan Quraisy lainnya makin resah dan makin gelisah karena makin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan para hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang ini pun mulailah merasakan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Nah, karena merasa terancam, mereka pun mulailah menyerang Rasulullah SAW dengan cara mendustakan kenabian beliau. Nah, langkah pertama yang mereka lakukan adalah membujuk penyair-penyair Mekah untuk bisa mengejek dan juga menyerang Rasulullah SAW. Dan selain penyair-penyair itu, beberapa orang juga disuruh meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menunjukkan beberapa mukjizat yang dapat membuktikan kerasulannya. Semacam seperti ditantang begitulah Rasulullah. Dan selain itu juga kaum musyrikin lainnya mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menanyakan mengapa Tuhan tidak memberikan wahyu tentang harga barang-barang dagangan di sini supaya mereka dapat bisa berspekulasi tentang usaha dagang mereka. Sampai begitu Nabi SAW diolok-olok. Tetapi selama Nabi Muhammad SAW dipojokkan seperti ini, beliau selalu bersabar dan dengan gampang dapat langsung membantah perkataan mereka dan menjawab debat mereka atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Menang selalu Rasulullah SAW dalam menghadapi mereka ini. Mereka mendebat Rasul menang dan terdiam mereka. Mereka minta kasih mukjizat dan juga ditunjukkan sama Rasulullah. Tetapi sudah dibuktikan banyak mukjizat sama Rasulullah SAW dan mereka tetap ngeyel, tetap tidak mau terima.
Tetapi walaupun Nabi Muhammad SAW sudah menang saat diadu argumennya, namun Abu Lahab tetap tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Bahkan diriwayatkan bahwa dia pernah berkata, jika Uzza ini adalah berhala yang disembahnya. Jika Uzza menang, maka saya akan menjadi pelayannya. Dan jika Muhammad menang, dan ini tidak mungkin terjadi, maka putra saudarakulah yang menjadi tuan. Begitulah katanya. Abu Lahab secara terus-menerus mencemooh Nabi Muhammad SAW. Beberapa cerita tentang cemoohan yang dilakukan Abu Lahab kepada Rasulullah. Yang pertama, pernah ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah di sebuah pasar Zulmajas namanya, dan beliau sedang berkata, hai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya kamu sekalian akan mendapatkan kemenangan. Abu Lahab datang dan dia langsung bilang, jangan kalian dengarkan dia telah berkhianat dengan agama nenek moyangnya, dia adalah seorang pendusta. Begitulah Abu Lahab. Terus yang kedua, pernah lagi ketika ada utusan dari kabilah-kabilah Arab yang hendak menemui Rasulullah waktu itu di Mekah untuk bisa meminta informasi tambahannya atau keterangan mengenai agama Islam. Rombongan ini ditemui sama Abu Lahab, dan di saat itu Abu Lahab lagi-lagi bilang, dia itu penipu, tukang sihir. Dia ngomong seperti itu karena memang Abu Lahab ini selalu menganggap mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sebagai sihir. Terus yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak sekelompok orang untuk mengikuti Islam, Abu Lahab langsung maju ke depan dan berkata, keponakanku ini sedang berbohong, jangan sampai dia menyesatkan kalian dari agama kalian. Terus yang keempat, pernah juga pada saat musim haji, Nabi SAW menemui beberapa rombongan yang datang ke Mekah dan menyeru mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Dan di saat yang bersamaan, kaum Quraisy juga datang ke tengah-tengah mereka dan mengata-ngatai Nabi SAW. Dan dalam hal ini Abu Lahab lah yang paling semangat, paling gigih untuk menghina Rasul. Dia ikutin Rasul dari belakang sampai dilemparkannya Rasul pakai batu, sehingga Rasulullah pun terluka sampai bercucuran darah. Terus yang kelima, Abu Lahab juga diriwayatkan pernah hampir melukai Rasulullah SAW secara fisik lagi. Sewaktu-waktu ketika Rasulullah sedang sholat dalam keadaan bersujud, Abu Lahab mengangkat batu dan dilemparnya ke kepala Rasul pakai batu-batu itu. Tetapi atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Abu Lahab langsung tidak bisa digerakkan, diam dan tidak bisa gerak sampai Rasulullah SAW selesai sholat. Terus akhirnya barulah Abu Lahab bilang, wahai Muhammad, tolong bantu aku, tolong bantu aku, tolong. Abu Lahab memohon kepada Rasulullah SAW supaya tangannya bisa digerakkan balik. Tetapi Rasulullah bukan ditinggalkannya Abu Lahab itu, tetapi tetap dibantunya paman yang sudah menghina beliau itu. Setelah dibantu Rasulullah dan tangannya bisa digerakkan kembali, alih-alih menjadi percaya dengan mukjizat Rasulullah, Abu Lahab malah bilang, kemampuanmu menyembuhkan tanganku ini adalah sihir, wahai Muhammad. Nah, cemoohan ini bukan hanya Abu Lahab saja yang melakukannya, tetapi istrinya juga, yaitu Ummu Jamil. Sampai akhir surat Al-Lahab juga ditunjukkan untuk dia. Beginilah ceritanya. Nah, diriwayatkan pernah pada suatu hari Ummu Jamil ini menebarkan duri-duri ke jalan yang biasanya dilalui oleh Rasulullah dengan tujuan untuk mencelakai Rasul. Di saat dia tidak berhasil mencelakai Rasulullah, dia pun kemudian datang lagi ke Masjidil Haram dengan segenggam batu untuk menyakiti Rasul. Tetapi waktu itu upayanya gagal, dia tidak berhasil mencelakai Rasul. Sesampainya Ummu Jamil di Masjidil Haram dengan segenggam batunya, dia melihat Abu Bakar radhiyallahu an. Dia tidak melihat Rasulullah. Dia pun langsung pergi ke Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, di mana kawanmu? Aku mendengar dia telah mengatakan bahwa aku akan masuk neraka. Demi Allah, jika aku menjumpainya, akan aku sumpal mulutnya pakai batu. Setelah itu dia pun pergi. Nah, Abu Bakar radhiyallahu an pada saat itu hanya diam saja, dan Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Rasulullah pun menjawab,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatnya sama sekali tidak melihatku. Jadi memang ternyata Rasulullah itu ada sebenarnya di samping Abu Bakar radhiyallahu an, ada tepat di sebelah Abu Bakar, tapi Ummu Jamil tidak bisa melihat. Dan Masya Allah, bantuan Allah itu betul-betul nyata. Nah, itulah sedikit dari jahatnya Abu Lahab sama Ummu Jamil ini. Mereka tidak pernah melewatkan cara apapun untuk menyakiti Rasulullah dan menentang Islam. Nah, salah satu cara lain yang mereka lakukan untuk menyakiti Rasulullah SAW adalah dengan menyuruh anak mereka, yaitu Utsbah dan Utaibah, untuk menceraikan istri-istri mereka. Nah, dulu saking akrabnya, saking baiknya hubungan mereka, sampai dinikahkan anaknya kepada anak-anak Rasul SAW. Sampai ketika mereka tahu bahwa Rasul menjadi utusan Allah, maka disuruh ceraikan semua anak-anaknya Rasul. Ummu Kulsum dan Ruqayyah diceraikan. Dan pada saat itu, anak-anaknya itu, yaitu Utsbah dan Utaibah pun mengikuti perintah ayah mereka. Dan bahkan dikabarkan bahwa Utaibah juga pernah memaki dan meludahi Rasulullah SAW hanya untuk menyakiti hati beliau. Dan tidak usah menunggu lama, balasan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Utaibah adalah ketika dia sedang dalam perjalanan dagang menuju kota Syam. Di saat itu tiba-tiba datang seekor singa buas mendekati Utaibah ini. Padahal di sana ada juga kafilah-kafilah lain, tetapi hanya Utaibah saja yang didekatinya. Maka singa itu dengan ganasnya langsung menerkam tubuh Utaibah, dicabik-cabiknya, baru nanti habis itu dimakannya. Nah, perlakuan jahatnya ini ke Rasul langsung dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti dua putra Abu Lahab lainnya, yaitu Utsbah dan Mu'attab, nanti akhirnya memeluk Islam setelah Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, dan ikut serta dalam perang Hunain. Dan dua orang ini tergolong orang yang tidak melarikan diri dari perang Hunain dan setia di sisi Rasulullah SAW. Sekarang kita bahas cerita di akhir hidupnya Abu Lahab. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Lahab ini ternyata jatuh sakit. Dan karena didera rasa sakit itulah dia tidak dapat ikut serta dalam perang Badar. Dan dalam sumber lain juga disebutkan bahwa ketidakikutsertaannya Abu Lahab ini dalam perang karena mimpinya Atikah bin Abdul Muttalib, tantenya Rasulullah, soal prediksi kekalahan penduduk Mekah. Jadi Abu Lahab ini pun agak takut mungkin. Jadi dia membayar Ashbihisha bin Mughirah sebanyak 4.000 dirham untuk bisa menggantikannya di medan perang Badar itu. Perlulah Abu Lahab kemudian meninggal dunia karena sakit keras 7 hari setelah terjadinya perang Badar. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan Abu Lahab ini meninggal 2 hari setelah perang Badar. Dan seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab pun meninggal secara terhina. Jadi Abu Lahab itu meninggal di dalam kamarnya dengan keadaan badannya menghitam semua. Tubuhnya dipenuhi dengan luka yang membusuk. Dan di saat itu tidak ada orang yang mau mendekat. Bahkan anak-anaknya, istrinya, keluarganya, tidak ada yang mau mendekat. Mereka khawatir kalau mereka mendekat, mereka akan tertular penyakit yang diderita oleh Abu Lahab itu. Dan yang parahnya lagi, setelah Abu Lahab meninggal, jasad Abu Lahab ini tidak diurus selama 3 hari. Maka semakin busuklah mayatnya Abu Lahab ini. Sampai akhirnya anak-anaknya Abu Lahab ini pun berinisiatif untuk melempari kamar Abu Lahab dengan batu dari kejauhan sampai kamarnya tertimbun sama batu. Nah, terus setelah kamar Abu Lahab ditimbun pakai batu, mereka sudah tidak mau lagi menggunakan rumah Abu Lahab. Dan selain itu ada juga riwayat yang mengatakan dikarenakan khawatir penyakit yang diderita Abu Lahab ini bisa menular dan juga jasadnya berbau sangat busuk juga, kaum Quraisy pun akhirnya menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab ini didorong pakai sebilah kayu sampai masuk ke dalam lubang itu. Nah, terus dari jauh barulah orang-orang Quraisy ini melempari mayatnya Abu Lahab dengan batu, hingga bisa ketutup mayatnya Abu Lahab dengan batu lemparan mereka. Mereka terus melempar sampai mereka ini yakin bahwa mayatnya Abu Lahab itu betul-betul sudah ketutup rapat sama timbunan batu. Konon juga disebutkan bahwa bau busuknya kuburan Abu Lahab tercium sampai sekarang. Sampai sekarang, hal itu jugalah yang membuat warga sekitar pun akhirnya pindah dan meninggalkan kota tempat dikuburnya Abu Lahab. Kuburannya tidak wajar juga.
tidak ada gundukan seperti makam-makam pada umumnya, cuma tumpukan batu, dataran yang mengusam dan dikelilingi rumah kosong. Padahal Abu Lahab itu adalah orang kaya Mekah. Itulah kenapa di ayat Al-Lahab ada disebutkan bahwa tidak ada guna harta-hartamu. Karena konon katanya dia sudah bayar semua tabib-tabib untuk ngasih obat terbaik untuk penyembuhannya. Semuanya dilakukan sampai duitnya banyak sekali habis untuk mencari obat. Tetapi tidak ada yang mampan, tidak sembuh sampai dia mati. Tentang penyebab kematiannya Abu Lahab itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama disebutkan bahwa Abu Lahab ini meninggal karena terjangkit penyakit kusta setelah dia mendengar kemenangan kaum muslimin di dalam perang Badar. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua disebutkan penyebab penyakitnya ini karena hantamannya Ummu Fadl, yaitu istri Sayyidina Abbas radhiyallahu an, pamannya Rasulullah yang lain, yang marah karena sang budak yang bernama Abu Rafi' dipukul Abu Lahab setelah gembira atas kemenangan muslim di perang Badar. Jadi ceritanya begini, waktu itu diceritakanlah Abu Lahab langsung datang ke rumah Abbas, saudaranya, karena ikut perang Badar juga waktu itu. Kedatangan Abu Lahab ini untuk menanyakan ke Ummul Fadl tentang kebenaran nasibnya Sayyidina Abbas, apakah selamat atau meninggal di medan perang Badar. Nah, di saat sedang menanyakan hal ini, lewatlah seorang pemuda yang ikut berperang di perang Badar. Pemuda ini pun berkata bahwa kaum Nabi Muhammad telah memenangkan peperangan. Kaum muslimin memiliki petarung yang menggunakan jubah serba putih dan membawa pedang. Di saat pemuda itu menyuruhkan hal tersebut, lewatlah budak Ummu Fadl, yaitu Abu Rafi' itu, yang ternyata sudah memeluk agama Islam. Dan dia pun berkata, itu adalah malaikat yang membantu Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab yang mendengar perkataan Abu Rafi' ini pun jadi naik pitam dan kepanasan dia. Maka dia langsung ambil sebuah kayu dan dipukulnya Abu Rafi' ini berkali-kali dengan pukulan keras-keras. Nah, karena Ummu Fadl ini tidak terima budaknya dipukul seperti itu saja. Akhirnya Ummu Fadl ini mengambil kayu dan dipukulnya kepala Abu Lahab dari belakang. Dari situlah kepala Abu Lahab ini pun robek, darahnya bercucuran. Nah, setelah itu selang 7 malam luka di kepalanya Abu Lahab mulai terinfeksi parah dan langsung menggerogoti kesehatannya Abu Lahab sampai akhir nafas terakhirnya. Nah, kemudian Ummu Jamil meninggalnya bagaimana? Baik, Ummu Jamil ini diriwayatkan meninggal pada saat dia duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya. Kalung itu yang memang dia donasikan untuk gerakan menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya Ummu Jamil ini sudah mengumpulkan pasukan pakai kalungnya itu untuk bisa menentang Rasulullah. Belum terlaksana rencananya, tapi sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kisah tentang Abu Lahab. Sebelum saya tutup, saya akan menceritakan sedikit cerita tentang Abu Lahab yang diringankan hukumannya. Jadi ada satu cerita lagi, yaitu tentang riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya hukuman Abu Lahab diringankan di tiap hari Senin. Keringanan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Abu Lahab sebelum tahu Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, Abu Lahab sangat bahagia untuk menyambut kelahiran keponakannya itu. Nah, karena hal itulah lewat tiap hari Senin hukumannya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Abu Lahab yang sudah sangat jahat sama Rasulullah SAW masih diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulunya dia pernah merasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasul. Apalagi orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah dan merasa bahagia karena mempunyai junjungan besar seperti Rasulullah Muhammad SAW. Dan baik, sampai di sini cerita di balik turunnya surat Al-Lahab dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.